asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, yaitu kenikmatan sehat, kesehatan, dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka salat isya berjamaah, lanjutkan dengan tarawih plus witir. Salam dan sering salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua terang benderang dalam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada dalam hari ini malam ke-13 terawih ya. Tidak terasa lagi kita semakin nanjak. Siap-siap saja ya. Ini yang gasnya, yang trol ini, remnya, dengan trol ini. Mudah-mudahan kita selamat semua sampai tujuan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama masih hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam sesi kultur Ramadan. Insya Allah akan diisi oleh saudara kita Ustadz Adi Masikon SAG. Alhamdulillah beliau telah selesai dalam pendidikan di UIN Sultan Toha Jambi ya. Dulu di sini 2015 menjadi garim ya, meneruskan Ustadz Mustaqim almarhum. Beliau alhamdulillah telah selesai dalam pendidikannya selama 5 tahun di UIN Sultan Toha Jambi. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini beliau akan memberikan tausiah 27 menit. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kepada Ustadz Adi Masikon SAG. Tempat dan waktu kami dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Adik beserta staf-staf lainnya, seterusnya pengurus mushola yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Langkah yang pertama kalinya, rasa puji syukur mari kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberi kita kenikmatan, kesehatan, jasmani, rohani, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada rumah Allah yang mulia ini. Patut kita syukuri karena
telah menggarisbawahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita mensyukuri nikmat kata Allah, maka nikmat itu akan bertambah. Akan tetapi kalau kita mengkufuri nikmat itu, maka azab sangat kita tahu. Nah, ini yang patut kita syukuri. Walaupun dia nikmat itu kecil tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an juga telah mengatakan nikmat itu bisa berubah menjadi azab. Mengapa mengatakan hal demikian? Karena kadang-kadang orang diberi kesempatan, diberi umur yang panjang, tetapi tidak mau beramal soleh. Diberi rezeki yang luas, diberi rezeki yang banyak, tapi tidak mau infak, tidak mau bersedekah, apalagi di bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kita terdapat itkun nar, terbebas dari api neraka. Nah, ini adalah yang patut kita syukuri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terusnya selawat berserta salam mari kita kirimkan, mari kita hadiahkan, mari kita kirimkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sang penjuang, sang pemberani menegakkan agama Islam ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Coba kita dengar, coba kita lihat sejarah beliau. Beliau adalah mendakwakan Islam ini dari kaum Yahudi, kaum Quraisy. Banyak hal-hal rintangan yang beliau hadapi. Kadang-kadang dilempari dengan kotoran, kadang dilempari dengan batu sampai tubuhnya berdarah. Ini adalah perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga pada zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini, terbangunlah, terkekallah Islam yang saat sekarang ini, yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka pantasnya bagi kita semua untuk membaca selawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Pak, yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya bagi kita membaca selawat untuk beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kami tidak akan memperpanjangkan mukadimahnya atau kalamnya. Tujuan kami berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu bukan hanya untuk menyampaikan tausiah. Rasanya tidak pantas rasanya. Yang kedua, untuk menyampaikan hukum tidak pantas juga rasanya. Kenapa kami ini apalah orang-orang biasa kan nggak sama dengan ustaz lain. Nah, kami dulu ini pernah sini loh, sesuai dengan katakan Mas Udin tadi, itu selama 6 bulan lebih ini, salah. Mungkin yang lain, yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang kenal sama kami. Bapak Ate, Pak Ate dulu masih kenal kan? Masih ingat? Pak Haji, Kang. Tujuan kami berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu hanyalah silaturahim. Sebab silaturahim ini, Pak, Bu, ulama mengatakan banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Salah satunya ialah bisa memperluaskan rezeki. Yang kedua, bisa memperpanjangkan umur. Yang ketiga, bisa saudara-saudara kita yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi saling mengasihi. Nah, itu adalah manfaat kita silaturahim. Coba kalau kita artikan silaturahim, silat arti penghubung, karrahim kasih sayang. Jadi kalau orang yang sering silaturahim, maka timbullah kasih sayang. Nah, itu. Baik, judul
menonton kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu ada 4 hal yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar wa talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa shaimin fi syahr Ramadan. Hadis Abu Daud Tirmizi. Yang pertama yang dirindukan surganya oleh Allah, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, mutalil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, Pak. Satu huruf kita baca Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi sampai 1 juz. Apalagi selama bulan Ramadan ini 2 kali hatam Al-Quran. Itu berapa lah? Itu ada kan? Kalau kami bisa ngitungnya, berapa kebaikan yang kita dapat. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, bulan Ramadan ini yang penuh dengan keampunan, bulan Ramadan ini penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ada yang namanya ikun nar, terbebas dari api neraka. Nah, terus yang kedua, orang wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga lisan dari hal-hal perkataan yang kotor, dari perkataan yang mengejek, dari perkataan yang mengufat, dari perkataan yang mencela. Wailun likulli humazatin lumazah, celakalah orang yang mencela, celakalah orang yang mengufat, maka dia masukkan dalam api, dimasukkan dalam neraka Hutamah. Tahu neraka Hutamah? Neraka Hutamah ialah api yang tidak pernah padam-padam, api yang membakar sampai hati. Coba bayangkan, membakar sampai hati, tulang habis, daging habis, semuanya habis, sudah hancur, hidup lagi, bakar lagi, hidup, bakar lagi, hidup, bakar lagi. Nah, inilah harus mulut kita harus jago, jangan saling memfitnah. Yang memfitnah ini bahaya nih. Ibu-ibu nih yang banyak nih fitnah, saling mengunjing orang dan saling memfitnah orang, saling menghibah orang, bahaya, Bu. Coba kita lihat dari Al-Quran lagi, Al-Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran satalahab wa imra'atu hammalatal hatab. Atau istri Abu Lahab sebagai bahan kayu bakar neraka. Kenapa? Karena dia menyebar fitnah, menyebar hoax, saling mengunjing, saling mengufat, saling mencela. Ini Al-Quran yang mengatakan. Yang sampai apalagi di bulan Ramadan ini bisa merusakkan pahala puasa kita. Yang sampai akhirnya kita puasa dari apa? Sehari, tapi tidak ada pahala yang cuma sama puasa kayak anak-anak TK atau anak SD lah. Kalau orang yang sering mengunjing, sering ngupang, sering ngomong orang lain. Kalau ibu-ibu kalau macam sepiring lah itu. Itu ya, yang sampai ya. Kami juga pribadi untuk memperbaiki diri, jaga lisan, jaga perilaku, sama-sama lah kita jaga lisan. Terus wamut ilmu jian, orang yang ngasih makan orang lapar. Nah, kalau sini, kalau seandainya kalau di dusun kami itu Pak, dari tiap buku itu kadang-kadang pakai jadwal. Hari ini yang antar takjil, hari ini yang malah hari besok hari ini yang antar takjil. Nah,
Kenapa disebut orang yang seperti ini? Bahwasa yang poin yang ketiga ini, bahwasa menggambarkan kita itu saling berbagi. Nah, saling berbagi yang membutuhkan. Sebab as-sadaqu burhanun, sedekah itu sebagai bukti. Nah, ini hadis ini sebagai bukti diterangkan al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Imam An-Nawawi Bantani adalah seorang tokoh ulama. Dia mempunyai murid lah Syekh Hasan Asy'ari, pendiri NU sekarang ini. Dia mengatakan burhan ini sebagai bukti orang yang beriman. Kalau seandainya orang ada sedekah tidak beriman. Nah, maka apalagi bulan Ramadan ini kalau kita sering sedekah kepada orang yang tidak mampu, sering mengantarkan takjil, itu dilipat gandakan. Yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, ialah orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah pada saat sekarang ini kita masih diberi sehat walafiat. Ini yang patut kita syukuri. Ada seorang ulama mengatakan Ramadan itu diambil dari ilmada. Apa arti ilmada? Sebagai pembakar. Nah, sebagai pembakar ini diterangkan dalam kitab Al-Misbah. Nah, sebagai pembakar ialah membakar dosa-dosa kita yang terdahulu. Ada juga hadis yang mengatakan man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban ma taqaddama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang keterangan yang tadi ada kaitan dengan hadis ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa orang yang berpuasa bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul ikhlas mengerjakan puasa, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berapa bisa ini? Berapa menit biasanya? Ya, 10 menit lewat. 10 udah lewat. Pas ya. Mungkin inilah yang bisa kami dapat sampaikan. Kalau ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami mohon maaf. Kami ini manusia biasa, tidak ada yang punya salah, tidak ada yang punya dosa. Salah kali. Kalau kita salah, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak dan ibu-ibu telah kita dengar rutin dari Ustaz Adi semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita sama-sama amalkan seperti itu. Yang pertama yang Al-Quran, yang kedua tidak lisan, yang ketiga yang keempat puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.